Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang laba rugi. Tujuan pelaporan laba: pengukur efisiensi, pengukur kinerja entitas dan manajemen, dasar penentuan pajak, sarana alokasi sumber ekonomi, penentuan tarif jasa publik, optimalisasi kontrak utang piutang, basis kompensasi, motivator, dasar pembagian dividen. Makna laba: 1. Kenaikan kemakmuran atau kapital. 2. Kenaikan dalam satu periode. 3. Dapat dinikmati, didistribusi, atau ditarik oleh entitas yang menguasai atau mempunyai klaim terhadap kemakmuran atau kapital, asalkan kemakmuran mula-mula tetap dijaga keutuhannya. Laba versus kapital. Laba bermakna aliran, kapital bermakna sediaan atau simpanan. Dalam konteks periode waktu, keduanya berkaitan. Analogi dengan tangki air. Istilah kapital diserap menjadi kapital untuk membedakannya dengan modal yang telah digunakan sebagai badan kata equity. Kapital lebih generik daripada modal. Modal adalah kapital dari sudut pandang pemegang saham. Definisi umum, formal, dan samamtik. Tambahan kemampuan ekonomik yang ditandai dengan kenaikan kapital dalam suatu periode yang berasal dari kegiatan produktif dalam arti luas yang dapat dikonsumsi atau ditarik oleh entitas penguasa atau pemilik kapital tanpa mengurangi kemampuan ekonomi kapital mula-mula. Kapital dalam konteks laba akuntansi. Aset: kapital bagi badan usaha atau manajemen yang menguasai sumber ekonomi ini, fisik atau finansial. Kewajiban: kapital bagi pihak yang mempunyai atau menguasai klaim, ditandai dengan sertifikat utang, misalnya obligasi. Ekuitas: kapital bagi pihak yang mempunyai atau menguasai klaim, ditandai dengan sertifikat saham. Konsep pemertahanan kapital. Konsep penting dalam pemaknaan laba secara semantik. Karakteristik. 1. Kembalian atas investasi dan pengembalian investasi. 2. Transaksi, operasi dan transaksi dengan pemilik. 3. Membatasi distribusi ke pemilik dalam rangka mempertahankan kapital mula-mula. 4. Menuntut jumlah rupiah untuk penyesuaian kapital dalam rangka mempertahankan kapital. 5. Penerapan pendekatan aset kewajiban dalam penilaian. Konsep laba dalam tataran sintaktik. Membahas bagaimana laba diukur, diakui, dan disajikan. 1. Pendekatan transaksi. 2. Pendekatan kegiatan. 3. Pendekatan pemertahanan kapital. Pengukuran dan penilaian kapital. Dengan konsep pemertahanan kapital, laba merupakan selisih pengukuran kapital pada dua titik waktu yang berbeda. Pengukuran mempertimbangkan 1. Jenis kapital, 2. Skala pengukuran, 3. Atribut pengukuran. Pengukuran laba dengan konsep pemertahankan kapital. 1. Kapitalisasi aliran kas harapan. 2. Penilaian pasar. 3. Setara kas sekarang. 4. Harga masukan historis. 5. Harga masukan sekarang. 6. Pemertahanan daya beli.
Konsep laba dalam tataran pragmatik membahas bagaimana laba diinterpretasi dan digunakan dalam praktik dan apakah ia bermanfaat. 1. Prediktor aliran kas. 2. Sarana kontrak efisien. 3. Alat pengendalian manajemen. 4. Kandungan informasi laba dalam teori pasar efisien. Pengendalian perilaku manajer. Laba dapat digunakan untuk memotivasi perilaku manajer divisi untuk menuju pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Laba yang relevan dijadikan basis kompensasi agar manajer memaksimumkan kepentingannya. Keselarasan tujuan tercapai bila usaha manajer untuk memaksimumkan dirinya juga memaksimumkan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Hipotesis pasar efisien. Hipotesis pasar efisien hanya bermakna bila dikaitkan dengan seperangkat informasi yang disediakan atau tersedia dalam suatu sistem pelaporan keuangan. Pasar modal dikatakan efisien terhadap suatu informasi bila harga saham merefleksi secara penuh informasi tersebut, atau bila harga sekuritas merefleksi secara cepat dan penuh semua informasi yang tersedia dalam suatu sistem pelaporan keuangan. Arti penting hipotesis pasar efisien. Informasi privat tidak selalu dapat disampaikan secara eksplisit melalui statement keuangan. Laba membawa serta informasi privat yang ingin disampaikan oleh manajemen. Laba mengandung informasi dalam. Hipotesis pasar efisien merupakan sarana pengujian empiris kandungan informasi laba. 1. Pengujian peristiwa. 2. Pengujian asosiasi. Laba dan teori entitas membahas berbagai konsep entitas selain kesatuan usaha dan implikasinya terhadap pengertian dan penyajian laba. 1. Usaha bersama. 2. Usaha atau bisnis. 3. Investor. 4. Pemilik. 5. Pemilik residual. 6. Pengendali. 7. Dana. Implikasi teori entitas. Teori entitas menentukan 1. Bentuk persamaan akuntansi. 2. Komponen penentu laba. 3. Siapa penerima laba. Sekian presentasi dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.